Irma Caniago akhirnya membuka suara untuk menanggapi pernyataan dari Rocky Gerung yang nyinyir terhadap pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Selain itu, Sinuroji, wakil rakyat, anggota DPR RI, yang tidak merasa bangga dengan PSSI hari ini akhirnya harus meminta maaf. Apakah ini atas perintah dari Bapak Prabowo Subianto? Karena kita ketahui bersama-sama, Bapak Prabowo adalah calon pemimpin yang mengidolakan kemajuan Timnas Indonesia. Bahkan Pak Prabowo meminta agar semua pemain keturunan yang ada dimanapun, yang punya bakat, yang punya minat, yang punya skill dalam dunia sepak bola ini bila perlu dijadikan pemain naturalisasi. Lalu kenapa Sinuroji ini punya pikiran yang berbeda? Agak lain memang dia ini. Mari kita dengarkan bersama-sama cuplikan-cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menyapa penggemar sepak bola Indonesia, pendukung tim nasional sepak bola Indonesia. Para pendukung tim sepak bola Indonesia dan rakyat Indonesia, saya ingin menyampaikan bahwa jangan pernah terpengaruh ya dengan segala ocehannya Rocky Gerung terkait dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi sebetulnya sah-sah saja digunakan oleh semua tim di seluruh dunia. Tim ini justru akan menambah kekuatan skuad Indonesia dan menjadi motivasi bagi anak-anak Indonesia. Jadi nggak perlu ya terpengaruh dengan ucapan si Rocky Gerung. Saya nih terus terang loh pemirsa, saya curiga boleh dong ya. Saya kira Bung Rocky ini sudah habis kontrak buzzer politiknya kayaknya nih ya. Karena Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo sudah selesai masa tugasnya. Jadi nggak bisa lagi dia bully-bully, nggak ada lagi panggung untuk dia membuli Pak Jokowi. Pak Jokowi selama ini sebenarnya nggak pernah mau tuh ngeladenin dia. Karena saya yakin menurut Pak Jokowi nggak level omongan Rocky Gerung itu. Ya, makanya nggak pernah digubris oleh Presiden. Meskipun dia ngomong bajingan, tolol, dan lain sebagainya, nggak pernah digubris. Karena apa? Karena nggak penting. Nah, sekarang tiba-tiba dia ngomentarin tuh PSSI. Ya, mau cari panggung di PSSI karena melihat begitu banyaknya pencinta sepak bola yang mengeluh-elukan Pak Erick Thohir, yang mengeluh-elukan timnas nasional. Terus mau cari panggung, mau ngerusak PSSI dengan komentar-komentarnya yang nggak mutu itu. Ya udahlah Bung Rocky, cukup Anda bicara soal filsafat saja, ya nggak usah kemana-mana, gitu, supaya tim nasional Republik Indonesia, timnas sepak bola Indonesia gak gaduh karena kamu, gitu ya. Cukuplah cari duit di politik, gak usah mau narsis lagi di PSSI, gak usah mau mengadu domba penggemar-gemar sepak bola di seluruh Indonesia. Cukup ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jangan pernah mau diadu domba oleh orang yang tidak berkompeten bicara sepak bola. Suruh dia bicara soal filsafat aja, ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Saya berharap sepak bola Indonesia ke depan makin maju, makin membanggakan, dan gak pernah ya ikut-ikutan dengan penggemar-penggemar yang dungu-dungu itu. Selamat kepada timnas sepak bola Indonesia, selalulah membanggakan
selalulah berprestasi untuk Indonesia. Salam sepak bola Indonesia. Luar biasa pernyataan dari Ibu Irma Caniago. Jadi ini menjadi catatan penting untuk seorang Rocky Gerung bahwa jangan pernah numpang narsis di PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Kali ini saya naik kembali lagi menemani pemirsa sekalian dalam beberapa menit ke depan ini dengan cuplikan-cuplikan video terkait dengan berita olahraga. Dalam cuplikan video yang pertama tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana statement ataupun pernyataan disampaikan oleh Ibu Irma Caniago dalam menanggapi nyinyiran dari Rocky Gerung terhadap kehadiran pemain naturalisasi yang ada di Timnas Indonesia. Menurut Bu Irma sudah sangat jelas bahwa seorang Rocky Gerung sedang mencari panggung. Dia hanya mau mencari kesempatan ini agar dia bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Sehingga komentar-komentar dari Rocky Gerung dinilai adalah komentar-komentar yang tidak berbobot dalam dunia sepak bola. Saya mengagumi kehebatan dari Rocky Gerung ketika dia menjadi pengamat politik, bukan sebagai pengamat bola. Dengan demikian, kita para pecinta bola mania, para supporter Timnas Indonesia, jangan pernah peduli dan jangan pernah memberikan panggung kepada Rocky Gerung untuk berkomentar tentang bola. Dan saya berharap kepada pecinta Timnas Indonesia, kepada netizen Indonesia, mari kita kawal media-media yang mau memberikan panggung kepada Rocky Gerung untuk speak up atau berkomentar tentang dunia sepak bola di tanah air. Sekali lagi, seorang Rocky Gerung tidak pantas untuk berkomentar tentang dunia sepak bola. Dia hanya pantas berkomentar tentang dunia politik sesuai dengan keahliannya. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto tentang pemain naturalisasi, dan juga ada komentar dari netizen bahwa si Nuroji, anggota dewan yang sok nasionalis ini, akhirnya harus meminta maaf kepada netizen dan pecinta bola Indonesia. Mari kita simak video berikut ini. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana, kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Anggota Komisi 10 Bang Nuroji kemarin yang sempat membuat pernyataan kontroversial di sidang DPR Komisi 10, yang dimana dia bilang dia tak bangga dengan kemenangan Timnas Indonesia karena yang main bukan Akamsi. Tadi di postingan terakhirnya dia udah meminta maaf bersama fraksi partainya, teman-teman. Kurang lebih di postingan terbarunya dia bilang kayak gini ya, teman-teman. Beliau tidak bermaksud mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Mimin yakin bahwa program naturalisasi juga memiliki dampak positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Program naturalisasi harus menjadi peningkat motivasi dan daya saing bagi para pemain yang ingin masuk ke dalam timnas. Kurang lebih Bang Nuroji dan fraksi partainya udah meminta maaf ya, teman-teman. Kalau menurut kalian, teman-teman, statement kontroversial dari Bang Nuroji, teman-teman, itu bagaimana, teman-teman? Menurut pendapat kalian ya, tulis di kolom komen ya, teman-teman. Terima kasih, mantap. Lebih baik menang sekali kalah sekali, jadi dapat poin 3 daripada seri 2 kali cuma dapat poin 2. Halah, ntar kalau menang sekali kalah sekali disalahin lagi. Mana Sintayong katanya nggak pernah kalah. Nah itu kalah. Giliran nanti dua-duanya menang dapat poin 6 disalahin lagi.
Itu juga menang karena pemain naturalisasi. Pokoknya salah terus. Padahal pemain Liverpool si salah aja, nggak salah terus. Kayaknya Sintayong salah terus. Saya berharap Bapak Prabowo Subianto bisa menegur keras terhadap kadernya yang nyinyir ataupun tidak bangga dengan PSSI dan juga pemain naturalisasi. Ya, karena kita ketahui bersama-sama bahwa Bung Nuroji ini yang adalah anggota Dewan di DPR RI yang tidak bangga dengan PSSI dan juga pemain naturalisasi ini adalah wakil rakyat yang datang atau diusung dari Partai Gerindra. Dengan demikian, harapan terbesar saya, seorang ketua umum partai, yakni Bapak Prabowo Subianto saja, memuji kehebatan timnas Indonesia. Bahkan beliau mengajak bila perlu mencari sebanyak-banyaknya pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain yang punya kemiripan dengan darah Indonesia, pemain-pemain yang punya garis keturunan dari Indonesia yang berkualitas harus direkrut untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Seorang ketua umum partai yang tentunya memiliki power yang sangat luar biasa. Dan apalagi Bapak Prabowo ini tinggal menghitung hari akan dilantik untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Tetapi kenapa pemikiran dangkal yang muncul dari kadernya yang bernama Nuroji ini kok sangat memalukan? Padahal pernyataan dari Bapak Prabowo Subianto ini sudah lama sebelum munculnya pernyataan dari Nuroji ini. Beginilah kalau punya wakil rakyat yang tidak berpihak kepada masyarakat Indonesia. Beginilah kalau punya wakil rakyat tetapi lebih berpihak dalam hal-hal tertentu saja. Atau jangan sampai Nuroji ini adalah bagian dari mafia bola juga. Kami sebagai rakyat jelata, kami sebagai pecinta timnas Indonesia patut untuk menaruh kecurigaan itu. Masa iya sih seorang insinyur seperti Nuroji ini punya pola pikir yang dangkal seperti Bung Towel? Masa iya sih seorang Nuroji punya pola pikir yang sama dengan manusia-manusia yang selama ini selalu nyinyir dengan timnas Indonesia? Nuroji semestinya tahu bahwa masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote sangat bangga dengan PSSI hari ini, sangat bangga dengan timnas hari ini. Artinya pernyataan Anda pasti punya maksud tertentu. Mari pemirsa sekalian, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, sekalipun Nuroji sudah menyampaikan permohonan maaf, tetapi tetap kita kawal sampai sejauh mana nyinyiran ataupun bacotan dari seorang Nuroji ini. Itu yang perlu kita waspadai. Berikut ini saya akan menyajikan cuplikan video terkait dengan wasit yang telah membuat kegaduhan beberapa waktu yang lalu dalam PON 21 antara Aceh dengan Sulawesi Tengah. Inilah komentar selengkapnya dari netizen Indonesia. Kalian tandai muka wasit ini wasit yang menyebabkan PON jadi hancur. Ya, namanya wasit Eko Agus Sugiharto ya. Dan dialah penyebab pertandingan antara Aceh dan Sulteng itu berakhir ricuh. Wasit ini dipromosikan di Liga Indonesia mulai 2022. Dia bertugas di Liga 2 dan juga di Liga EPA Junior, Liga 1 Junior Indonesia. Nah, dia memimpin Liga 2 itu mulai musim 2022-2023
Selain itu dia juga berstatus sebagai guru SMP 2 Belitang Jaya. Kalian warga Belitang Jaya, nggak malu kalian punya orang seperti ini? Jadi guru olahraga loh. Guru olahraga yang jadi panutan siswa. Begini kelakuannya. Ya menurutku ya kepala sekolah juga perlu mengevaluasi dia sebagai guru di sekolah loh. Begini loh, bakal jadi panutan. Malu, seluruh Indonesia malu. Bahkan Pak Erick Thohir melalui akun Instagramnya mengatakan akan mengevaluasi wasit ini ya, wasit ini. Padahal kalau kalian lihat videonya, wasit ini waktu dia dipukul, dia kayak merasa jadi korban gitu loh, iya kan? Aku dipukul gitu loh. Padahal gaya dia waktu mengeluarkan kartu merah, waktu mengatakan tidak ada pelanggaran kepada Sulteng, padahal Sulteng itu dilanggar oleh Aceh, ya kayak tegasnya wasit Pierre Colina. Begitu dia kena tonjok sama pemain Sulteng ya, dia merasa kayak aku bakalan dilindungi oleh orang Indonesia, aku korban dipukul, aduh, aku bakalan dibela ya kan, aku bakalan didukung. Apa kau didukung? Habis karir kau, bertahu kau. Dan satu hal yang kalian tahu ya, jadi Sulteng itu waktu dikasih nih wasit yang akan memimpin beda dengan wasit hari H. Jadi waktu press match conference dikasih tahu wasitnya beda. Nah waktu mau tanding paginya itu dikasih tahu wasitnya wasit Agus Sugiharto. Jadi wasit ini main sama siapa? Ini harus diusut tuntas. Ini mukanya kalian semuanya ya, tim Liga 1, supporter Liga 1, supporter Liga 2, supporter tim sepak bola seluruh Indonesia, kalian tandai ya. Mana tahu entah dia bakalan dipakai lagi di Liga Indonesia. Kalian tandai muka orang ini ya, supaya sepak bola kita terselamatkan. Salam Di Matteo. Yang lagi rame, 8 besar PON antara Aceh dan Sulawesi Tengah. Yang kemudian ramai gara-gara ada pemain dan insiden pemain Sulteng kemudian memukul wasit. Terlepas bahwa memukul wasit adalah perbuatan yang salah, tapi di sini tentu wasit punya peran yang sangat krusial kenapa pertandingannya bisa jadi kacau. Dan kalau kalian lihat, kebetulan saya menonton gitu ya, memang wasitnya berat sebelah dan cenderung memihak Aceh. Karena saya lihat beberapa kali pelanggaran-pelanggaran yang krusial yang dilakukan oleh pemain Aceh tidak diberikan hukuman dan tidak berikan kartu. Sementara pemain Sulteng sampai 3 kartu merah, dikasih penalti juga untuk Aceh, kemudian harus perpanjangan 2 kali 15 menit yang kemudian, dan itu membuat pemain Sulteng mundur dan dinyatakan kalah karena WO. Terlepas dari itu semua, saya tetap respect pada teman-teman Sulteng. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan ini bisa menambah informasi baru terkait dunia sepak bola di tanah air. Dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya kita untuk selalu mensupport Timnas Indonesia. Karena keberhasilan ataupun kesuksesan dari Timnas Indonesia adalah kebahagiaan dan rasa sukacita yang mendalam yang bisa dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.